Yo, balik lagi sama gue Richard Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin Dominance, Bitcoin dan juga Total 3 teman-teman ya. Jadi ini pure kita nggak ada bahas untuk altcoin lebih secara spesifik, tapi kita membahas secara overall atau garis besarnya karena ada Bitcoin Dominance dan juga tentunya ada Total 3 yang lebih menggambarkan ke arah pergerakan altcoin, dan nggak lupa juga kita bahas Bitcoin. Nah, jadi kemarin terakhir udah dibahas ya untuk Bitcoin dan juga CRO. Sebelumnya ada virtual, TRX juga, XRP Habar Cardano juga udah sempet saya sharing di 4 video terakhir ya. Dan per saat ini saya bikin video, market lumayan rebound nih teman-teman, terutama altcoinnya altcoinnya ya 5 sampai 10%. Nih, lumayan banget teman-teman reboundnya. Karena juga ada salah satu good news juga ya teman-teman sebentar. Nah ini ya, jadi istilahnya Trump ini akan menandatangani untuk salah satu dokumen nih 401K teman-teman. Nah, sebenarnya program 401K itu apa sih? Ya, ini adalah program pensiun yang disponsori oleh perusahaan yang memungkinkan karyawan untuk menyumbangkan sebagian dari gaji mereka ke akun investasi yang menguntungkan pajak. Pemberi kerja dapat menyamai persentase kontribusi karyawan. Kontribusi pendapatan investasi tumbuh ditangguhkan pajak sampai penarikan. Jadi ini kayak mungkin untuk masa pensiunannya lah ya, investasi untuk masa-masa pensiun maybe ya, kurang lebih seperti itu. Dan ya di sini ya, Trump akan menandatangani perintah eksekutif untuk mengizinkan aset kripto dan aset pribadi lainnya masuk ke dalam 401K. Nah ini merupakan good news sebenarnya. Jadi likuiditas yang masuk ke kripto tuh makin banyak teman-teman. Salah satunya ini ya, ini memberikan sentimen positif. Akhirnya ya, setelah beberapa hari terakhir ini sebenarnya nggak ada narasi yang benar-benar positif ke market. Ya malah kita mendapatkan yang perihal tarif lah, kemudian perihal US dan Rusia yang memanas lah ya. Jadi beritanya agak lebih ke arah negatif. Tapi ya sekarang 7 Agustus ini ada istilahnya sentimen, akhirnya ada sentimen yang cukup positif. Nah ini akhirnya teman-teman ya, jadi market lumayan kembali hijau royo, Bitcoinnya juga up, dan secara beriringan kita lihat juga Bitcoin dominance-nya mengalami another rejection teman-teman ya. Jadi terakhir kita bahas Bitcoin dominance, di sini dia udah breakdown ya, dari trend supportnya, kemudian dia drop sampai 60,37%, sama dia mengalami naik atau retracement aja teman-teman di dalam sebuah rising channel. Akhirnya dia breakdown lagi. Posisi saat ini memang dia breakdown, cuman yang menjadi concern saat ini adalah dia masih ketahan di previous SNR-nya nih di 61,37% nih ya, walaupun ya kelihatannya baru breakdown tipis-tipis aja teman-teman. Tentu ini time frame 1 jam 1 hari ya, kita butuh konfirmasinya dailynya besok closing seperti apa. Cuman ya kalau kita lihat dari pergerakan sebelumnya atau terakhirnya setelah dia reject pada 3 Agustus ini dari level 62,56, di mana itu Fibo atau retracement 0,3 ya, rejection, adanya naik untuk retracement balik terhadap EMA21 dan juga next previous SNR ya di 62%. Kemudian dia lanjut turun dan expect ya setidaknya dia balik ke 60,8%, 60,9%. Nah ya, ini bisa menjadi concern sebenarnya untuk Bitcoin dominance. Makanya kenapa altcoinnya sekarang posisinya lumayan hijau royo teman-teman ya, lumayan. Dan kalau kita gunakan juga secara Fibo dari highest tuh lowestnya ya, ini secara internal teman-teman, sebentar 0,5, dan ya here we go tuh, dia retrace di 0,5 ya tuh, mantul di 0,5, kemudian dia dapat another rejection kembali ya. Jadi ini bisa menjadi another good news juga sebenarnya untuk altcoin. Dan ya semoga dari range ini dia jebol ya, ya minimal dia balik lagi ke 60,7 60,8% lah, maka alt akan lebih berpeluang untuk hijau kembali ya, maybe at least 5 sampai 10% tambahan lagi lah ya, tergantung koinnya, mungkin bisa lebih juga, ada yang belasan persen juga pastinya teman-teman. Dan ya kita berdoa sama-sama lah, besok masih Jumat ya, setidaknya masih ada waktu lah. Biasanya kan kalau dibanding weekend kan nggak terlalu, pergerakan nggak terlalu sebegitunya ya, karena volume juga lebih kecil. Ya besok masih Jumat, masih ada harapan lah, chance kalau dia akhirnya drop seperti ini ya alt akan lebih hijau royo ya, kurang lebih 10% lah ya, masih make sense lah teman-teman. Oke. Next, untuk total 3 baru nanti terakhir kita akan bahas Bitcoin. Total 3 adalah total market cap ya kripto, dan ini tidak termasuk
Bitcoin dan Ethereum-nya, teman-teman. Nah, ini dari pembahasan yang terakhir yang sempat saya sharingkan ya di Q1 2025, dia setelah rally kenceng ya sampai di Desember 2024, somehow adanya koreksi ya terdiri dari 5 wave, akhirnya dia break dan sempat terkonsolidasi kembali ya retracement nih, balik ke 753,74 billion US dollar, somehow dia rally kembali ya sampai di akhir Juli 2025, kemudian adanya koreksi. Di sini yang terakhir saya bahas adalah dia adalah udah mampu break dari previous high-nya dia nih. Ini udah mampu di break, bikin higher high baru. So di sini kita lihat ya, dia udah revisit balik di zona previous high-nya dia nih, dimana ini menjadi all time high pada cycle yang lalu 2021. Ya, sama di sini mungkin kemarin-kemarin kita udah lihat wah altcoinnya udah lebih susah nanjak dan sebagainya, udah mau dipaksa nanjak tuh cuman kebanyakan bikin tail candle ke atas, akhirnya dia dapetin rejection kembali. Dan so far kalau kita gunakan Fibo dari swing low di sini ke swing high-nya dia, maka kita mendapatkan beberapa golden ratio dan terdekatnya memang di 0,3 sampai 0,5 dan area ini udah ke-fill secara penuh, teman-teman. Dan sekarang kalau kita perhatikan sebenarnya dia koreksinya juga terdiri dari, sebentar guys ya. Ya ini A, B, C ya, terdiri dari 3 wave. Ya hopefully dari 3 wave ini benar-benar bisa finishing. Walaupun kita nggak tahu ya nanti apakah memang dari sini nih A, B, C, D, I gitu ya. I berarti ya ngejar retracement atau Fibo di 0,6. Maka ya tentunya berarti 5 wave correction, dan by the time itu terjadi mungkin nanti kita melihat wah di sini ada channel atau falling wedge atau ya sebagainya lah, teman-teman. Ya turunnya korektif ya, ini menjadi area penentuan sebenarnya wave D-nya. Tentu untuk invalidasi dari 5 wave ini ya wave B-nya ini harus mampu di take out, berarti dia harus ngelewatin secara closingannya itu di 1,05 triliun US dollar nih. Ini harus mampu di break dulu berarti, teman-teman. Jadi somehow nanti teman-teman melihat wah akhirnya dia break kayak gini nih, baru adanya koreksi atau retracement balik. Ini good move untuk dia mungkin bikin higher high baru plus akan retest balik ke previous all time high-nya dia. Maka kalau ini yang terjadi, altcoin akan lebih bertenaga lagi ya. Mungkin by the time ini teman-teman lihat udah invalid dan udah break dari wave B-nya dia, ya altcoin akan lebih dikasih napas, mungkin rally-nya 20, 30, 40%, teman-teman. Ya mungkin by the time ini terjadi 20% ke atas lah. Ya, jadi itu dulu yang perlu diperhatikan sebenarnya untuk dari secara total 3. Nah, kalau misalkan kita lihat secara hourly 4 jamnya juga closing juga cukup oke nih, teman-teman ya. Kita lihat. Dan kalau secara internalnya ini kan high sebelumnya di take out, kemudian dia adanya retracement, kemudian dia lanjut naik lagi, berarti memang next high levelnya ini udah mampu di take out, teman-teman. Nah, memang ini udah deket banget dengan target UFD-nya dia. Plus di sini ada area previous high-nya atau kita bisa bilang juga menjadi area supply nih. Ya. Di 1,01 sampai 1,02 triliun US dollar ya. Jadi sekali lagi ini bisa menjadi area pantauan sebenarnya untuk yang nanyain, dan by the time ini di break maka masih ada next obstacle yang harus sekali di break ya untuk invalidasi 5 wave correction-nya. Ya, jadi so far setidaknya sampai dia ngetes di next area supply ini ya altcoin mungkin akan masih dikasih dapat ruang sekitar 5%-an lagi lah untuk dia masih bisa lanjut nanjak lagi, teman-teman ya. Jadi ini menjadi pantauan sebenarnya untuk kita secara short term-nya. Next untuk Bitcoin. Nah, ini Bitcoin secara daily ya terakhir kali memang dia udah retest ya di 111.900-an dolar. Kemudian somehow dia retest di EMA21 adanya rejection, kemudian retest balik di next SNR di 112.900-an dolar. Dan ya seperti yang kemarin saya sampaikan, sebenarnya ini menariknya adalah walaupun dia reject tapi closingnya kayak gini guys, menandakan dari sisi buyer saya itu masih menahan laju penurunan dari Bitcoin. Jadi every time sellernya itu buang barang jualan, ini masih ada yang nampung guys, masih ada yang beli ya, sampai sekarang baru adanya good news. Nah ini akhirnya dia mampu break gitu ya, walaupun kita belum mendapatkan validasi secara daily time frame, karena kan ini secara time frame 1 hari ya belum valid dia break, tapi posisi sekarang dia break terhadap previous SNR ya, kemudian EMA21. Jadi kalau memang dia break dan closing besok pagi di atas 116.200 dolar, ini meningkatkan probabilitas untuk Bitcoin setidaknya akan next target retest di 117.900 sampai 118.851 dolar. Ya, ini untuk secara daily. Jadi sebenarnya udah oke banget.
Tapi ya jangan lupakan di situ ada previous atau kita bisa bilang ada resupply, kemudian ada trend line resistance. Nah, ini harus hati-hati, teman-teman. Ya, jadi antisipasi kalau nanti malah dapat rejection kembali. Ya, untuk si Bitcoin. Jadi so far sebenarnya untuk si Bitcoin nggak ada masalah sih, tapi kita lebih concern ke total 3 dan juga Bitcoin dominance ya, kalau memang teman-teman itu mau melihat ke arah altcoin gitu ya. Karena Bitcoin so far masih satu di situ-situ aja, guys. Bahkan ini masih lumayan dalam tanda kutip jauh di atas 100.000. Kita bayangin nih 100.000 di mana? Di sini, guys. Nih di sini. Tuh, 100.000 di sini. Ini masih tergolong cukup jauh lah. Ya, ini beda 16-17 ribu dolar lah, lumayan jauh lah, guys. Even kemarin koreksi di 111 ribuan something aja masih lumayan jauh range-nya gitu ya. Jadi dia masih bermain di range atas, nggak gitu masalah. Cuman yang menjadi concern adalah ya balik lagi di sini total 3 dan Bitcoin dominan sebenarnya untuk altcoin-nya. Itu, teman-teman, ya. Dan terakhir untuk Bitcoin secara time frame 4 jam. Nah, ini sebenarnya 4 jam kita juga melihat ya. Di sini ada trend resistance yang sudah mampu di break. Nih kalau kita lihat secara internal aja. Kemudian di sini kita hubungkan adanya sebuah trend support. Nah, jadi sebelumnya ini bergerak di dalam sebuah triangle pattern. Ya, kalau kita lihat secara time frame 4 jam nih. Ya, tuh. Somehow dia udah mampu break nih karena didukung juga good news dari Trump. Nah, sekarang PR-nya Bitcoin adalah untuk melanjutkan penguatannya, ngetes ke next area supply. Nih. Di 117.844 sampai 118.830 dolar lah, sekitar area itu. Ya. 870 untuk si Bitcoin. Nah, kalau dia nggak lanjut bablas ke next area, maka mungkin kita bisa expect setidaknya dia adanya retest dulu gitu ya. Kalau dikasih retest untuk dia lanjut naik. Nah, retestnya di kisaran berapa, bro? Nih, retestnya di ya tentunya resistance and support sebelumnya, ataupun kita bisa bilang trendline resistance atas terhadap triangle pattern di sekitar 115.400-an, 115.800-an dolar. Ya, jadi itu yang bisa dipantau sebenarnya. Dan kalau kita lihat secara time frame 4 jam ini kan low ya. Kemudian dia masih bikin yang namanya higher low. So kalau dia dapat retracement ya potensi masih bikin yang namanya higher low, teman-teman. Jadi so far secara short term ini masih bullish sampai nanti kita melihat dia retest next area supply-nya seperti apa reaksinya ya. Jadi itu mungkin yang bisa diperhatikan untuk si Bitcoin secara short to mid term-nya. Berikut juga dengan Bitcoin dominance dan juga total 3 ya, hopefully ya market setidaknya di bulan ini kembali mendapatkan gain yang lumayan oke lah, terutama pada altcoin-nya lah, teman-teman ya. Paling itu aja, teman-teman, bisa saya sampaikan. Dan ya sampai jumpa untuk next video sama profit, teman-teman.